Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Alhaq dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 04. Hari ini saya akan bercerita singkat tentang SKI kelas 10 bab 5, yaitu Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama saya akan bercerita tentang sebab 1, yaitu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yang memecat gubernur yang telah diangkat oleh Utsman ditentang oleh Muawiyah yang merupakan gubernur Syam saat itu. Muawiyah tidak mau melepaskan jabatannya jika Ali tidak menghukum pembunuh Utsman. Namun menurut Ali belum saatnya untuk menghukum mereka karena Islam sedang masa transisi. Nah, perbedaan itulah yang membuat terjadinya perang Siffin. Namun setelah beberapa hari perang, akhirnya mereka melakukan perjanjian tahkim yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan mengembalikan persoalan umat kembali ke kitabullah. Tapi perjanjian tahkim juga tidak bisa memuaskan kedua belah pihak karena pemilihan pemimpin diserahkan kembali ke seluruh umat muslim dan saat itu pasukan Muawiyah sangat besar sehingga kedudukan Muawiyah pun menjadi sangat kuat. Nah, saat Ali bin Abi Thalib wafat, Hasan bin Ali pun diangkat menjadi khalifah berikutnya. Hasan pun melihat keadaan yang kacau itu dan akhirnya melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah. Ia pun lalu menulis pembayatan pada Muawiyah dan ketegangan pun langsung mereda. Tahun itu pun disebut sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Kedua, saya akan bercerita tentang sebab 2, yaitu khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa kepemerintahannya adalah 20 tahun. Kebijakannya diantara lain adalah memindahkan ibu kota ke Damaskus, membangun administrasi pemerintahan, dan mengganti sistem pemilihan khalifah menjadi monarki. Yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan. Masa kepemerintahannya adalah 21 tahun. Kebijakannya diantara lain adalah mencetak uang dinar dan mengarabisasi arsip serta catatan administrasi negara yang berbahasa Persia dan Yunani. Yang ketiga ada Walid bin Abdul Malik. Kebijakannya diantara lain adalah menaklukkan kota Andalusia, Kasgar, dan negeri Sind, lalu mengembangkan seni budaya bercorak Islam, dan merenovasi masjid-masjid serta memperbaiki makam Rasul. Yang keempat ada Umar bin Abdul Aziz. Masa kepemerintahannya adalah 2,5 tahun. Kebijakannya diantara lain adalah mengumpulkan dan membukukan hadis, lalu menghentikan pajak para mu'alaf, dan mengurangi pajak untuk orang Nasrani. Yang ketiga, saya akan bercerita tentang sebab 3, yaitu perkembangan, peradaban, dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa itu, ilmu pengetahuan yang berkembang ada 2 aspek, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, di bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Daulah Umayyah sudah membentuk organisasi ketatanegaraan yang meliputi organisasi politik, tata usaha negara, keuangan, pertahanan, dan kehakiman. Yang ketiga, di bidang pembangunan kota. Kota Damaskus saat itu menjadi kota yang besar dan megah, sedangkan kota Qairawan menjadi benteng perlindungan dari serangan musuh. Yang keempat, di bidang pendidikan. Bidang pendidikan pada masa ini meliputi kedokteran, sejarah, bahasa dan sastra, kimia, dan ilmu nakli. Yang kelima, di bidang arsitektur. Kemajuan arsitektur pada masa ini adalah dibangunnya Masjid Umayyah, Baitul Maqdis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, di bidang militer. Kemiliteran bangsa Arab mempelajari ilmu militer dari banyaknya ekspedisi, hingga terjadi kemajuan yang cukup signifikan. Yang terakhir, saya akan menceritakan tentang sebab 4, yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Faktor yang menyebabkan mundurnya Daulah Umayyah di Damaskus adalah 1. Khalifah-khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Yang kedua adalah ketidakadilan atas hak kaum mawali. Yang ketiga, sistem pemilihan khalifah yang berbentuk monarki. Lalu yang keempat ada terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah dan Himyariyah.
Lalu ada konflik antar golongan, dan terakhir ada menguatnya kekuatan Abbasiyah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.